Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem pendelegasian wewenang dalam perusahaan. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian delegasi dan pendelegasian. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan pada waktu bersamaan, memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas itu sebaik mungkin. Berikut ada 8 cara mendelegasikan sebuah tugas dengan lebih efisien. Yang pertama itu memberikan tugas dan kepercayaannya sepenuhnya. Delegasi merupakan sebuah keputusan yang cukup beresiko. Namun, tanpa mengambil resiko, kamu tidak akan bisa memajukan perusahaan. Oleh karena itu, semua lini yang bekerja di sebuah perusahaan harus berkembang. Melakukan delegasi merupakan salah satu caranya. Dengan mendelegasikan tugas, kamu akan memberikan karyawan tersebut rasa memiliki atas tempatnya bekerja. Terus yang kedua, pilih orang yang sesuai. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, delegasi adalah sebuah keputusan yang cukup riskan. Oleh karena itu, kamu harus benar-benar memilih orang yang tepat untuk mendelegasikan tugas tertentu. Pertimbangkan matang-matang kepada siapa tugas itu akan dilakukan, supaya pada proses pendelegasian tidak salah pada saat mengerjakan tugasnya. Yang ketiga yaitu sesuai dengan minat dan bakat. Salah satu hal yang digunakan menjadi perhitungan dalam mendelegasikan sebuah tugas adalah dengan mempertimbangkan minat dan bakat semua karyawan. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan kepada perusahaan di kemudian hari, sebab karyawan tersebut semakin tahu bagaimana mereka bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya di dalam lingkungan kerja. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, berikan instruksi dengan jelas. Perusahaan dapat memberikan instruksi kepada karyawannya untuk bagaimana melakukan tugas yang diberikan oleh atasannya. Selanjutnya yaitu memberikan wewenang yang diperlukan untuk tugas itu. Jika kamu ingin supaya tugas itu dapat diselesaikan dengan memuaskan, maka penting bagi kamu untuk memastikan bahwa kamu telah mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terus yang keempat, mengajarkan keterampilan baru. Hanya karena tim kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tugas tertentu, bukan berarti tugas tersebut tidak dapat didelegasikan. Sebagian besar keterampilan bisa dipelajari dan diperbaiki seiring berjalannya waktu. Meluangkan waktu untuk mengajar mereka agar mereka dapat mengetahui keterampilan-keterampilan baru yang ada di tempat kerja tersebut. Terus yang terakhir yaitu berikan kredit umum dan tertulis. Bila karyawan kamu telah melakukan pekerjaan yang didelegasikan kepada mereka dan dilakukan dengan sangat baik, maka jangan lupa untuk memberitahu bahwa mereka usahanya diakui dan dihargai. Berikan mereka pujian atau memberikan mereka insentif untuk menghargai kerja keras mereka di tempat kerja tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi harga transfer. Harga transfer adalah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional, untuk menentukan harga jual atau beli suatu produk atau jasa di antara berbagai unit bisnis dalam suatu perusahaan. Unit bisnis ini biasa berupa divisi, cabang, atau anak perusahaan yang berada di negara yang sama atau berbeda. Selanjutnya itu penentuan harga transfer. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu harga transfer berbasis biaya. Yang kedua yaitu harga transfer berbasis pasar. Yang ketiga yaitu harga transfer berbasis negosiasi. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga transfer. Tujuannya yaitu optimalisasi sumber daya perusahaan. Harga transfer tepat dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya antar divisi sehingga menghindari pemborosan. Meningkatkan akuntabilitas divisi. Penetapan harga transfer memungkinkan setiap divisi memiliki tanggung jawab atas laba dan biaya yang dihasilkan, mendorong peningkatan efisiensi internal. Pengambilan keputusan yang lebih baik.
Harga transfer menyediakan data yang relevan bagi manajer dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya dan perencanaan strategis perusahaan. Tujuan penerapan harga transfer. Tujuan harga penerapan transfer yaitu optimalisasi sumber daya perusahaan, yaitu harga transfer yang tepat dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalisasi penggunaan sumber daya. Terus meningkatkan akuntabilitas divisi. Penerapan harga transfer memungkinkan setiap divisi memiliki tanggung jawab atas laba yang didapat oleh perusahaan atau laba yang dihasilkan. Terus pengambilan keputusan yang lebih baik. Harga transfer menyediakan data yang relevan bagi manajer dalam mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya dan perencanaan strategi perusahaan. Lanjut kita ke subbab berikutnya, yaitu penerapan harga transfer di perusahaan multinasional atau disebut Tech Global. Di sini kita kasih contoh yaitu kita kasih contoh masalah, yaitu divisi A menjual komponen ke divisi B untuk menetapkan harga transfer yang adil antara kedua divisi. Tes Global harus mempertimbangkan beberapa faktor termasuk biaya produksi, permintaan pasar, dan regulasi pajak. Manajemen perusahaan ini memastikan bahwa harga transfer yang ditetapkan dapat memaksimalkan probabilitas keseluruhan sambil mematuhi hukum perpajakan di masing-masing negara. Mungkin itu saja.